kelompok 5 bit Pratikum Bioinformatika. Fajar Irianto, Dian Syalsabila, Arifa Setriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis senyawa menggunakan software dari PAS Online. Oke, mungkin kita buka dulu PubChem untuk mengituin senyawa yang mau kita analisis menggunakan. Oke, kita copy isomeric smile-nya. Ini udah ada senyawa pertama yang kami pakai, itu nonanic acid. Kita kembali lagi ke software PAS server ini, kita klik go for prediction, lalu kita klik predict new compound, lalu kita klik smile dan kita copy, lalu kita create prediction. Nah, setelah itu bakal muncul fungsi dari senyawa tersebut, yang mana untuk pH tertinggi ini itu ada 0,973, itu berfungsi sebagai inhibitor H-mati hidrolase. Oke, kita lanjut ke senyawa berikutnya. Kita kembali lagi ke PubChem, itu senyawa itu ada oktanol. Lalu kita copy lagi isomeric smile-nya. Kita copy lagi di software PAS servernya dan klik get prediction. Maka akan muncul di bawahnya itu fungsi dari senyawa tersebut. Nah, untuk pH tertinggi itu ada 0,981, itu fungsi sebagai substrat polosiritase. Kita lanjut ke senyawa berikutnya. Senyawa ketiga itu ada D-frustase. Lalu kita copy isomeric smile-nya. Oke, copy isomeric smile-nya. Kita paste lagi dan get prediction. Alhamdulillah. Nah, keluar untuk pH tertinggi itu ada 0,95 sebagai inhibitor manokinase. Kita lanjut ke senyawa berikutnya. Itu ada benzaldehyde. Nah, kita copy untuk isomeric smile-nya. Kita kembali lagi ke PAS servernya. Kita klik get prediction. Nah, akan muncul hasil dari fungsi senyawa tersebut. Itu untuk pH tertinggi itu ada 0,920, itu sebagai inhibitor NADH. Nah, lanjut ke senyawa terakhir, itu ada senyawa 3-metil butil asetat. Nah, sama kayak tadi ke PubChem, copy isomeric smile-nya, lalu kembali ke PAS server dan paste isomeric smile-nya. Oke, klik lagi di get prediction, muncul dua hasilnya. Untuk pH tertinggi itu ada 0,943, itu sebagai anti-inflammatory. Oke, sekian penyampaian dari saya mengenai analisis senyawa menggunakan software PAS server. Untuk selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya, Arifa. Pada Arifa, dipersilakan. Baik.
Baiklah, selanjutnya kita akan memprediksi senyawa-senyawa yang telah dilihat Fajar pada pas online tadi di Swiss ADME, apakah dia bisa dijadikan sebagai kandidat obat atau tidak. Nah, inilah tampilan dari server dari Swiss ADME. Sama seperti tadi, kita copy dulu isomeric smile-nya dari aplikasi PubChem. Yang pertama itu ada nonanoic acid. Lalu kita buka di PubChem dan kita copy isomeric smile-nya. Kita pastikan di bagian kanan, lalu ke bawah dan run. Nah, maka di sini akan muncul berbagai informasi terkait dari senyawa nonanoic acid ini. Nah, mungkin kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada struktur 2 dimensi dari senyawa ini. Nah, seperti itu struktur 2 dimensinya. Lalu pada bagian kanan itu adalah radar availability-nya, di mana di sini menggunakan 6 faktor, yaitu ada LiPo, ada size, lalu ada polar, terus ada ini adalah solusinya, terus ada saturation dan ada flexibility. Nah, di mana ke-6 faktor ini merupakan faktor yang bisa kita lihat sebagai kandidat obat. Nah, yang bagus itu adalah jika ke-6 faktornya ini berada di dalam kotak merah, kotak pink tersebut. Nah, untuk senyawa ini berarti semuanya sudah berada dalam kotak merah, berarti itu artinya senyawa ini bagus gitu jika kita jadikan sebagai kandidat obat. Terus pada bagian bawah itu ada physicochemical properties atau disebut juga dengan sifat-sifat fisika kimia dari senyawa ini, di mana itu ada formulanya, itu ada C9H2H18O2, lalu ada molecular weight atau massa molekulernya itu ada 158,24 gram per mol. Nah, ini dikatakan bagus karena berat massa yang bagus itu adalah di bawah 500. Jadi senyawa ini bisa dikatakan adalah senyawa yang bagus untuk dijadikan kandidat obat. Lalu ada di bawah-bawahnya itu juga ada fraction, ada bond, lalu ada ikatan donor dan lain sebagainya. Pokoknya informasi tentang fisika dan kimia dari senyawa tersebut. Lalu di bagian bawah itu ada lipophilicity, di mana lipophilicity ini adalah memperlihatkan apakah senyawa ini terlarut pada suatu senyawa lipid atau tidak. Di sini dikatakan dengan log P. Nah, log P yang bagus itu untuk dijadikan kandidat obat adalah jika di bawah 5. Nah, kita lihat di sini log P-nya semua sudah di bawah 5. Artinya senyawa ini bagus sebagai kandidat obat. Terus di bagian atas itu ada bagian water solubility atau kelarutan terhadap air. Nah, di sini ada log S, lalu ada solubility-nya, ada kelas, di mana dia tuh soluble, terus ada pokoknya ini informasi terkait apakah obat ini bagus diserapnya atau larut di dalam air atau tidak ketika dijadikan obat. Nah, seperti itu. Lalu di bawahnya ada farmakokinetik. Farmakokinetik ini adalah menjelaskan apa yang terjadi pada obat yang kita kasih senyawa ini jika masuk ke dalam tubuh. Tentu obat tersebut ketika kita minum itu bagaimana reaksinya dengan tubuh kita gitu. Nah, terus di sana ada banyak klasifikasinya, ada GI absorption, di mana itu absorpsi di dalam tubuh. Nah, di sana absorpsinya tinggi, berarti itu bagus. Lalu ada BBB permen, dan lain sebagainya. Terus pada bagian bawahnya itu ada namanya drug likeness, di mana drug likeness ini itu menjelaskan juga tentang bagaimana karakteristik dari senyawa ini. Nah, sebenarnya ada 4 karakteristik, itu disingkat dengan ADME, yaitu yang pertama ada absorption atau penyerapan di dalam tubuh, lalu ada distribution atau bagaimana distribusi obat tersebut terhadap tubuh,
Lalu ada metabolisme, bagaimana metabolismenya ketika sudah masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir E itu expression, bagaimana senyawa tersebut dikeluarkan. Nah, di sini nih dijelaskan gitu. Sama juga dengan medicinal chemistry. Di mana di sini ada pains, lalu ada brand. Ini pen sama brandnya itu udah 0, berarti di sini senyawanya itu aman. Jika ada 1 atau berapa gitu, senyawanya dikatakan tidak aman untuk dijadikan kandidat obat. Lalu ada synthetic accessibility di bagian paling bawah. Nah, itu sebenarnya rentangnya antara 1 sampai 10. Di sini synthetic accessibility kita ada 1,57. Nah, itu artinya senyawa ini sudah bagus, sudah mendekati 0. Mungkin ke atas sedikit ya. Nah, itu di bagian bawah. Nah, itu ada target kayak target panah, kode target panah. Di bawah molekul 1 itu. Tanda yang merah-merah. Nah, itu. Nah, yang ya itu. Coba klik. Nah, di sini kita melihat prediksi bagaimana di sini ada target prediksi. Di sini kita melihat apakah senyawa ini ke bawah ya. Apakah senyawa ini itu dia probability-nya tinggi terhadap suatu protein. Nah, di sini ada target-targetnya itu ada banyak. Contohnya, nah kita lihat di bagian grafik probability. Di sini probability-nya terisi semua ya, ada semua. Cuman itu tidak penuh. Artinya senyawa ini dia probability-nya tidak ada yang benar-benar terhadap satu protein gitu. Tetapi dia bisa berikatan dengan protein yang ada di sini. Cuman dia tuh tidak terlalu spesifik. Nah, mungkin seperti itu untuk senyawa yang pertama. Mungkin lanjut senyawa kedua ya. Senyawa kedua itu ada oktanal. Nah, kita copy lagi isomeric smile-nya. Lalu kita pastikan lagi, lalu kita run. Nah, bagian bawah ke bawah. Nah, di sini mungkin bisa langsung kita lihat saja seperti penjelasan yang untuk senyawa 1 tadi, bagaimana syarat-syarat suatu senyawa itu bagus dikatakan jadikan kandidat obat. Nah, kayak dari 6 faktor di atas itu sudah di dalam yang merah semua, terus nomor-nomornya. Mungkin langsung aja ke get prediction, Yan. Nah, di sini juga terisi semua, cuman lebih sedikit daripada senyawa tadi. Artinya bisa kita simpulkan bahwa senyawa yang tadi itu lebih bagus dalam berikatan dengan protein gitu. Tidak ada di sini yang spesifik terhadap satu protein. Oke, lanjut senyawa 3. D-fructose. Kita copy isomeric smile-nya. Kita pastikan di Swiss Adme. Kita run. Nah, itu terlihat beda ya struktur 2 dimensinya dan juga bagaimana indikator-indikatornya. Berarti di sini masih bagus ya karena masih di dalam kotak merah walaupun polarnya itu hampir keluar. Tapi yang lainnya itu sangat bagus karena sangat dekat dengan pusatnya.
langsung ke target ya, prediksi target. Nah, di sini ada beberapa yang tidak ada probability-nya sama sekali terhadap suatu protein. Artinya dia hanya sedikit targetnya terhadap protein. Lanjut senyawa 4 ya. Itu benzaldehid. Benzaldehid, kita copy isomeric smell-nya. Terus kita pastikan di SwissAdme, run, dan bisa kita lihat bagaimana prediksinya. Nah, di sini itu di antara ke-6 faktor, itu salah satunya itu ada di luar garis merah, bahkan jauh daripada kotak merah kita, itu adalah saturation-nya. Nah, walaupun selain faktor tersebut bagus, cuman dia ada kurang satu kelemahannya, itu di in satunya. Mungkin langsung ke target ya. Kita lihat bagaimana prediction targetnya. Nah, di sini terlihat beda sekali dengan senyawa-senyawa yang tadi kita gunakan. Bahwasanya di sini tuh banyak sekali yang tidak ada probability-nya untuk menjadikan dia tuh melekat pada protein target. Hanya beberapa di atas itu ada amino acid oksidase, lalu ada alkohol dehidrogenase alpha chain, itu tuh hanya sedikit. Artinya ini merupakan senyawa yang agak sulit jika kita jadikan sebagai kandidat obat. Mungkin senyawa terakhir. Kita copy isomeric smell-nya. Kita pastikan, klik run. Nah, maka akan langsung keluar hasilnya. Nah, di mana di sini itu masih bagus ya, untuk 6 faktor yang kita amati, itu masih berada di tengah-tengah atau di dalam kotak merah. Dan angka-angkanya pun sepertinya juga masih bagus yang di bawah-bawah. Mungkin lanjut aja ke protein target prediction. Nah, di sini semua semua protein targetnya itu memiliki probability walaupun sedikit. Artinya dia masih mempunyai kemungkinan untuk bisa berikatan dengan protein target walaupun hanya sedikit dibandingkan dengan senyawa yang keempat tadi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara melihat, memprediksi suatu senyawa bisa dijadikan kandidat obat atau tidak menggunakan SwissAdme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dian Salsabila. Kepada Dian disilahkan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai melihat apakah suatu senyawa yang kita gunakan tadi level toksisitasnya tinggi atau rendah. Itu dengan cara mengklik website Protox2. Yang pertama ini kita klik. Nah, sebelumnya ini merupakan tampilan dari website Protox2. Di sini ada tox prediction atau tempat kita memprediksi dari toksisitas suatu senyawa tadi.
Nah, sebelum masuk ke tox prediction, kita akan mengcopy isomeric smile seperti tadi tentang senyawa yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada senyawa nonanoic acid. Kita masuk ke PubChem, lalu kita cari senyawanya dan akan kita copy nomor isomeric smile-nya. Nah, di sini isomeric smile-nya kita copy. Lalu kita klik bagian tox prediction. Nah, di sini ada dua opsi ya, yaitu PubChem name dan canonical name smile. Di sini kita copy hasil dari isomeric smile yang telah kita akan pastikan di sini. Lalu kita klik smiles. Di sini juga kita dapat melihat struktur 2 dimensi dari senyawa tadi, yaitu senyawa nonanoic acid. Nah, pada bagian sebelah kiri ini, yang akan kita pilih apakah dia ada toksisitas atau level racunnya di antara banyak pilihan ini. Mungkin kita klik saja seperti hepatotoksisitasnya, karsinogenisitasnya, immunogenicity, mutagenicity, dan cytotoksisitas. Lalu kita klik Start Tox Prediction. Nah, maka di sini akan keluar mengenai hasil toksisitas suatu senyawa yang akan kita lihat tadi. Di sini toksisitas prediksinya itu dalam kelas 4. Nah, sebelumnya di sini di bawahnya dapat kita lihat rentang dari toksisitas suatu senyawa. Di mana yang semakin kecil itu artinya toksisitasnya semakin kuat atau semakin berat, dan jika semakin hijau itu artinya toksisitasnya lebih rendah begitu. Sedangkan toksisitas yang kita dapatkan dari senyawa kita tadi, nonanoic acid, itu berada di kelas 4, artinya mungkin masih di tengah-tengah level toksisitasnya. Di sini juga ada predicted LD50, di mana LD50 ini merupakan dosis letal atau ukuran yang biasa dipakai untuk menggambarkan derajat toksisitas suatu bahan. Bilangan LD50 ini menunjukkan banyak bahan, konsentrasi, ataupun waktu yang diperlukan untuk mematikan 50% dari organisme target. Sebelumnya di sini juga terdapat informasi-informasi mengenai senyawanya seperti berat molekulnya, namanya, nomor atom hidrogennya, dan banyak lagi. Kita lihat ke bawah. Nah, ini yang kita klik tadi mengenai toksisitasnya. Mengapa tidak semuanya terkalkulasi? Itu karena kita hanya mengklik 4 buah saja kan. Yang tadi ada hepatotoksisitas, karsinogenisitas, imunotoksisitas, dan mutagenisitas. Di mana semuanya ini prediksinya itu inaktif, artinya tidak aktif. Nah, perbedaan warnanya ini ada yang hijau tua dan juga hijau muda. Di mana kalau hijau tua itu artinya probabilitas toksisitasnya itu semakin tinggi, yaitu seperti ini 0,99 dan 1%. Sedangkan yang hijau muda ini 0,52 dan 0,63, yang artinya inaktifnya lebih kecil daripada aktifnya gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke senyawa yang kedua. Itu ada oktanal. Seperti tadi kita copy isomeric smile-nya. Lalu kita pastikan hasil isomeric smile senyawa yang kedua tadi. Kemudian kita klik smiles. Nah, di sini dapat kita lihat juga struktur 2 dimensi dari senyawa yang kedua tadi. Lalu kita centang yang ingin kita lihat toksisitasnya. Mungkin yang lain juga kita bisa coba seperti estrogen reseptor alpha. Nah, kita start tox prediction. Nah, kita lihat prediksi toksisitasnya itu di kelas yang kelima, artinya lebih aman dari senyawa yang pertama tadi. Dengan predicted LD50-nya itu 5.000 mg per kilogram. Kita lihat level toksisitasnya. Nah, di sini pada bagian hepatotoxicity, carcinogenicity, dan immunotoxicity itu tidak aktif atau inaktif.
Berarti untuk apakah dia toksik atau tidak itu lebih ke tidak. Nah, di sini dapat kita lihat yang berwarna merah ini yaitu estrogen reseptor alfa atau ER itu aktif. Artinya senyawa ini bersifat toksik pada estrogen reseptor alfa. Dengan probabilitasnya itu tinggi 0,87%, yaitu hampir mendekati 1%. Kita masuk ke senyawa berikutnya. Itu ada D-fructose. Kita copy lagi isomeric smile-nya. Nah, kita pastikan lagi di canonical smile-nya. Mungkin kita coba lagi. Ini sebenarnya bisa semua kita centang ya. Kita start text prediction. Nah, dapat kita lihat prediksi toksisitasnya itu lebih tinggi, artinya lebih aman, yaitu yang level ke-6, level paling aman, dengan prediksi LD50-nya itu 23.000 mg per kilogram. Di bagian yang kita centang toksisitasnya ini semuanya inaktif dengan warna hijau tua, yaitu inaktifnya lumayan besar daripada yang hijau muda tadi. Mungkin kita lanjut ke senyawa yang berikutnya. Senyawa keempat. Itu ada benzaldehyde. Kita copy lagi isomeric smile-nya. Tox prediction. Lalu kita pastikan. Mungkin kita centang saja di sini aromatase, carcinogenicity, immunotoxicity. Kita start tox prediction lagi. Nah, di sini dapat kita lihat prediksi toksisitasnya itu kelas 2, artinya lebih toksik dari 3 senyawa lainnya. Itu artinya senyawa ini kurang baik untuk kita jadikan kandidat senyawa obat. Dengan prediksi LD50-nya itu 28 mg per kilogram. Yang artinya 50% dari level 28 mg ini sudah bisa membunuh 50% dari organismenya. Kita lihat ini toksisitasnya. Di sini kita lihat yang carcinogenicity-nya itu aktif, artinya dia bersifat toksik ke karsinogenisitas. Dengan probability-nya itu 0,79%, sedangkan yang lainnya itu masih inaktif. Kita lanjut ke senyawa terakhir itu ada 3-metil butil asetat. Kita pastikan. Kita quick tox prediction. Nah, ini bentuk 2D dari senyawanya. Lalu kita start tox prediction. Nah, level toksisitasnya itu pada kelas ke-6, artinya senyawa ini juga aman untuk dijadikan kandidat obat dengan lethal dosisnya itu 6.000 mg per kilogram. Kita lihat level toksisitasnya. Di sini prediksinya semuanya inaktif ya. Artinya senyawa ini aman. Dan di sini ada yang hijau muda, artinya lebih sangat tidak mungkin untuk aktif gitu. Di sini ada probability-nya 0,71, 0,57, 0,99, 0,99, dan 0,98. Nah, mungkin itu saja mengenai cara melihat toksisitas dari suatu senyawa. Dan dengan berakhirnya penjelasan ini, maka berakhir pula analisis fungsi dari suatu senyawa yang telah kami jabarkan. Mungkin itu saja dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.